warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua GKM Masjid Kaum Al-Musaddiq. Ada orangnya? Nggak ada? Oh, lagi sakit. Para sesepuh semuanya, para pengurus semuanya. Pak Haji Andi ada? Nggak ada? Oh, pulang kampung. Para sesepuh semuanya, Pak Haji Sukron juga. Pak Edi ada? Pak Edi nggak ada? Pak Edi ya? Pulang kampung Pak Edi. Insyaallah nggak apa-apa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk pada penghujung bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Dzulhijjah. Kita siapkan diri kita untuk menyambut bulan Dzulhijjah, wabil khusus tanggal 1 sampai tanggal 10 ini memang punya keistimewaan yang luar biasa. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Ada yang mensunahkan puasa, banyak berzikir, ya puncaknya nanti adalah kita berkurban. Dan para ulama sedikit berbeda pendapat, lebih utama mana, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah atau 10 akhir bulan Ramadan. Sampai saking hebatnya hari itu. Maka para ulama mengatakan kalau untuk siang tidak ada hari yang lebih utama daripada hari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kalau urusan malam tidak ada yang lebih utama daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Maka kita siapkan ini untuk menyambut Dzulhijjah ini. Tentunya puncaknya nanti adalah kita menyembelih kurban. Makanya kita siapkan diri kita dengan berbagai macam ibadah, zikir, sedekah dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita bertemu sama tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah, amin. Dikasih umur. Saya tadi itu sholat sambil duduk karena hari Jumat itu ditabrak orang. Jadi tabrak orang, alhamdulillah saya selamat, nggak ngapa-ngapa, cuma kaki aja. Yang nabrak orang miskin, nggak punya duit, nggak ngasih duit. Mau lapor polisi ketakutan orangnya. Bapak jangan lapor polisi. Pak, ya nggak apa-apa, cari duit sana dulu saya itu. Jadi ya alhamdulillah saya selamat. Dan alhamdulillahnya saya juga nggak bawa anak, biasanya bawa anak. Saya pas ketubruk itu saya lihat kaki kepala saya masih utuh, ya alhamdulillah. Pasti bersyukur. Saya cuma bisa mengucapkan alhamdulillah, terus nggak bawa anak. Langsung terbayang anak saya. Coba kalau bawa anak gimana ini cerita tangisnya. Motor sih rusak, tapi alhamdulillah ya cuma kaki kiri doang. Dia masih bersyukur selamat, masih selamat lah. Ya itu motor istri kedua. Istri kedua. Jadi ya itulah yang namanya musibah itu, ya kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, itu teguran aja. Mungkin sholat malam saya kurang lama, ibadah saya kurang lama, gitu aja. Oh, andaikan nggak ditubruk, ya udahlah, musibah. Jadi mungkin sholat saya kurang lama, baca Quran saya mungkin kurang lama, sedekah saya kurang, mungkin teguran. Jadi ustadz ngomong doang sholat malam sebentar kan itu. Ya itu teguran aja. Kalau saya sih husnudzon aja sama Allah, itu terbaik. Ujian untuk memang ngomong sabar doang, coba diuji begitu sabar apa enggak kan gitu. Karena as-sabru inda shadmatil ula. Sabar itu ketika benturan pertama kali, ketika kita dapat musibah kita mengucapkan alhamdulillah, itu berarti sabar. Kalau ngeluh berarti belum sabar. Jadi sabar itu pas das, itu bersyukur, itu namanya sabar. Ya nggak ngeluh kalau intinya gitu. Kalau kita ngeluh berarti udah nggak lulus ujian. Nah, seperti itu. Ya ini kecelakaan ringan lah bagi saya. Ya agak bengkak sedikit. Sudah dibawa ke patah tulang.
Alhamdulillah kita ketemu lagi. Baik, salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita umatnya bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita umatnya nanti kumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yuksarul mar'u ma'aman ahabba, orang itu berkumpul sama orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah akan kumpul bersama Rasulullah. Itu aja, gampang. Dan memang kenyataannya ada seorang abadu yang ketika ditanya tentang ma'adattah, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat, saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, akhirnya kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Biasanya orang yang kita cintai itu biasanya kita contoh. Ketika kita cinta kepada Rasulullah, biasanya kita teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nggak semua, tapi paling tidak ya sebagian tingkah laku Rasulullah, ibadah Rasulullah kita teladani. Kalau percis sih nggak bisa, kita bukan nabi, banyak kesalahan. Puasa malas kan, bikin malas. Saya ini bukan siapa-siapa. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan kita ini masuk dalam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang ngajar. Bahkan Rasul itu yang dipuji oleh Rasulullah itu yang belajar ternyata. Duluan. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar. Berarti siapa? Ustadznya apa jamaahnya? Jamaahnya. Justru yang didahulukan Rasulullah itu jamaahnya, bukan ustadznya. Wa'allamu, baru Rasul mengatakan wa'allamu, dan orang yang mengajar. Kenapa kok bukan ustadznya duluan? Karena memang ngaji itu jamaah, jadi jamaah itu capek, males, merasa rendah kan. Apalagi yang sudah punya jabatan di kantor-kantor begini, masa saya nasihatin kan? Iya, karena pernah saya itu ikut gara-gara ya begitu ya, mungkin salah saya kurang menghormati lah gitu mungkin. Karena maka kadang-kadang ada isu jabatan, jadi direktur, manajer di kantor biasa dihormati orang, ini jadi murid, harga diri dong. Apalagi sudah jadi ustadz, jadi kiai, jadi imam, masih diomelin gurunya. Ini makanya Rasulullah mengatakan man ta'allamal Qur'an. Gitu loh. Yang dipuji itu yang belajar. Kenapa? Tapi memang begitu, karena memang orang yang belajar itu kesannya itu rendah gitu loh, dan orang yang ngajar kesannya mulia, padahal itu rahasia Allah. Nggak ada jaminan saya lebih mulia daripada jamaah, nggak ada jaminan. Bahkan kata Rasulullah, yang pertama itu yang terbaik itu adalah yang belajar. Makanya kita jangan berhenti belajar, lebih khusus belajar Al-Quran, belajar cara membacanya, mempelajarinya, termasuk belajar tafsir. Ini bagian daripada ayat hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi tidak ada kelompok yang terbaik, belajar yang terbaik, kampus yang terbaik melebihi tempat belajar Al-Quran. Nggak ada lagi. Tidak ada murid yang terbaik melebihi murid yang mempelajari Al-Quran. Tidak ada guru yang terbaik melebihi guru yang mengajar Al-Quran. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Nah, seperti itu. Bukan berarti yang lain itu rendah, enggak, kita tidak seperti itu. Ini kan masalah kita belajar Al-Quran. Baik, kita lanjutkan surat Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma shaqaqnal arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Setelah Allah berbicara tentang penciptaan manusia, dan ujung daripada manusia itu adalah thumma idza syaa'a ansyara, dikubur kemudian dibangkitkan. Ujung kita adalah kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujung dunia kita adalah kita dikubur setelah nanti kita dibangkitkan.
Maka ayat selanjutnya itu adalah fal kalla lamma yaqdi ma amara. Di atas kan kutilal insanu ma akfaro. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Banyak orang-orang yang kafir, baik itu kafir iman maupun kafir nikmat. Karena kafir itu dua. Kufur itu ada dua, ada kufur iman, ada kufur nikmat. Kufur iman membuat pelakunya selamanya di jahanam. Kalau kufur nikmat, ya dicelupkan dulu, cuma ada harapan untuk masuk surga. Ya kadang-kadang saya sendiri itu kufur nikmat, ngeluh melulu, ngeluh mulu, punya motor, pengennya lihat mobil mulu, masih nggak bersyukur, itu kufur nikmat itu. Dan kebanyakan memang kata Allah kan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian yang bersyukur, berarti banyak manusia yang kufur nikmat. Itu loh. Yakin di sini nggak ada yang kufur iman, tapi mungkin sebagian kita termasuk saya sendiri ini termasuk orang-orang yang kadang-kadang melakukan kufur nikmat. Itu loh. Maka kalla lamma yaqdi ma amara. Jangan begitu. Lamma yaqdi ma amara. Ternyata banyak manusia yang belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini teguran bagi kita, termasuk dimulai dengan kalla lamma yaqdi ma amara. Ternyata manusia banyak yang belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Mungkin kita termasuk orang-orang yang sudah melaksanakan yang wajib, tapi mungkin yang sunnah banyak. Sedekah kita mungkin, sholat malam mungkin, dalam sholat saja kita banyak yang kurang. Saya sendiri kadang tahajud iya tapi sholat duha kagak, sholat duha iya tapi tahajud kagak. Sholat duha rajin, ba'diyah qobliyah lewat. Ya saya sendiri lah, bukan siapa-siapa. Ada aja lengannya dalam hal sholat. Itu. Kalau pengen naik pangkat doang atau pengen hasil apa baru sholat hajat. Nah ini baru sholat saja belum. Kalau sholat isyraq aja paling seminggu sekali kalau ada kajian. Saya ini bukan siapa-siapa. Banyak perintah-perintah yang belum kita laksanakan, tapi alhamdulillah Allah beri kemampuan kita melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban. Karena orang yang melakukan kewajiban saja tanpa mengurangi dan menambahi, maka jaminan surga. Karena ada seorang Arabi datang kepada Rasulullah bertanya tentang apa yang diwajibkan sholat. Dijawab Rasulullah, ya sholat 5 waktu, kalau mau nambah ya silakan. Tanya tentang zakat, dijelaskan sama Rasulullah. Ternyata kata dia apa? Saya mau melaksanakan yang wajib saja, nggak nambahi, nggak ngurangi, dan nggak mau yang sunnah. Kata Rasulullah, dia beruntung kalau dia jujur, dia ahli surga kalau dia jujur. Jadi kalau kita melaksanakan kewajiban saja, sunnah-sunnah nggak kita kerjakan, otomatis kalau melaksanakan kewajiban tidak mengurangi, nggak menambah, berarti nggak maksiat. Itu jaminan surga. Apalagi ditambah dengan berbagai macam ibadah sunnah. Tapi ngaji ini wajib, bukan sunnah, maka jangan dikurangi. Ngaji kan wajib, thalabul ilmi fardhatun. Ngaji itu wajib, jangan dikurangi. Ngaji itu wajib. Nah, kita kembali kepada ini. Ternyata manusia banyak melakukan kesalahan. Artinya apa? Kewajiban-kewajiban banyak yang belum dilaksanakan. Maka ayat ini memberikan motivasi kepada kita agar kita memaksimalkan sisa umur kita itu untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi sebentar lagi ada yang namanya korban, kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk berkorban kalau kita mampu. Kalau mampu ya jangan pura-pura nggak mampu. Jangan pura-pura nggak mampu. Maka kita berlomba-lomba dalam kebaikan di sisa umur kita ini.
Kita ini kan sudah ya 40, rata-rata 40 ke atas kan. Sisa umur kita tinggal berapa? Kalau kita nggak melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah Allah itu kapan lagi? Kapan lagi? Makanya kita mulailah. Kita punya target baca Quran kita satu hari berapa juz, zikir kita, sholat apa yang kita istiqomahkan, sedekah apa yang kita istiqomahkan. Nah, mungkin setelah waktu subuh kita banyak sedekah. Nah, itu waktu subuh begini, ini sedekah kita luar biasa, didoakan oleh malaikat. Macam-macam torekoh kita. Jadi kita harus punya torekoh untuk menuju surga. Gitu loh. Ada yang torekohnya zikir aja, ya Anda silakan. Di sisa umur kita gunakan untuk berbuat kewajiban yang banyak, sunnah-sunnah yang banyak yang perlu kita lakukan. Agar apa? Terisi sisa umur kita itu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Memang kita melaksanakan kebaikan kadang itu adalah males dan kesannya itu rugi, tapi ujungnya adalah kebahagiaan. Orang yang melakukan kemaksiatan itu awalnya seakan-akan menang, seakan-akan bahagia, tapi ujungnya adalah penderitaan yang berkepanjangan. Maka sedikit kita paksakan juga kebaikan-kebaikan itu. Perlu kita paksa. Agar apa? Kita terbiasa. Kalau sudah terbiasa mah enak aja. Biasanya tahajud terus nggak tahajud kan gak enak. Kan gitu. Ini maaf saya selonjoran. Biasanya tahajud terus nggak tahajud gak enak. Kita biasanya sholat kan gak enak. Kenapa kita kok nggak enak kalau nggak sholat? Terbiasa. Makanya coba kita kebaikan itu agak sedikit kita paksakan, lama-lama jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan itu enteng banget. Yang ada itu ikhlas. Kalau sudah kebiasaan nggak mungkin kita riya. Sholat wajib itu loh, mana ada kita riya? Nggak ada. Kenapa? Udah biasa. Beda dengan mungkin sholat sunnah, itu mungkin. Tapi sholat wajib ini kan sudah menjadi kebiasaan dari kecil. Pernah nggak kita pengen dipuji orang? Kagak ada, terlintas. Kan sudah biasa. Baik, kita lanjutkan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia, wajib bagi manusia itu memperhatikan terhadap makanannya. Jadi ini ayat ini luar biasa. Kenapa? Setelah Allah berbicara kalla lamma yaqdi ma amara, teguran bahwa manusia itu banyak yang belum melaksanakan perintah Allah. Ternyata disambung dengan ayat falyanzuril insanu ila ta'ami. Ini seakan-akan Allah berbicara hati-hati urusan makan. Sebab efek daripada makan itu nanti efeknya ke ibadah. Kalau makanannya halal, thayyibah, ibadahnya insya Allah giat. Tapi kalau makanannya itu haram, biasanya males. Jadi makanan itu sangat mempengaruhi hati, sangat mempengaruhi tingkah laku. Apa yang dimakan haram, maka tingkah lakunya biasanya haram. Yang dimakan halal, insya Allah di situ ada kebaikan. Makanya kata Rasulullah SAW, inna masalal mu'min kamasalin nahlah akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqat falam tufsid wa lam tuksir. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah, yang dimakan bagus, yang dikeluarkan bagus. Ini pelajaran yang luar biasa. Orang mukmin itu terus seperti lebah, yang dimakan cakep, sari putik bunga, yang dikeluarkan madu. Ini madu asli loh ini, Pak Jandi, madu asli. Madu asli, bukan madu palsu. Bukan yang dimadu. Jadi luar biasa, orang mukmin kan begitu. Ini kata Rasulullah SAW. Sampai sebelum hadis itu Rasul mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya. Sampai sumpah sebelum mengucapkan itu. Perumpamaan mukmin itu seperti apa?
seperti lebah, makannya bagus, yang dikeluarkan bagus. Artinya apa? Kalau makannya bagus, yang dikeluarkan bagus, yang dikeluarkannya. Makan kita bagus, akhlak kita bagus. Nggak mungkin orang makan haram tingkah lakunya bagus, itu nggak mungkin. Itu loh. Dan orang mukmin kata Rasulullah setelah makan bagus mengeluarkan bagus apa? Wawaqan. Kalau hinggap di pohon nggak mematahkan, nggak rusak. Mana ada yang namanya lebah itu merusak? Nggak ada. Itu orang mukmin itu. Jadi orang mukmin itu tidak berbuat kerusakan. Korupsi nggak akan mungkin. Menyengsarakan rakyat itu nggak mungkin. Karena dia itu seperti lebah. Tapi lebah itu jangan coba-coba diganggu rumahnya. Akan dikejar itu. Rela mati untuk mengejar orang yang merusak rumahnya. Orang mukmin itu ya makannya bagus, ucapannya bagus, tingkah lakunya bagus kan gitu. Menyebarkan kebaikan, tapi jangan coba-coba ada yang merusak akidahnya. Ada yang menghina Tuhannya, ada yang menghina ayat sucinya. Dikejar sampai liang semut pun dikejar. Nah itu, orang mukmin begitu. Jangan Quran kita dihina diem aja. Giliran suku kita dihina marah gitu. Ini kan enggak. Ini kita ini seperti itu. Makanya orang mukmin harus seperti itu. Kita ambil pelajaran dari lebah. Makanya ayat ini fal yang duril insanu ila ta'ami. Harus perhatikan makanan itu. Soal makan itu diperhatikan. Makanya Rasulullah dalam urusan makan halal udah pasti. Tapi makan Rasulullah itu bergizi semua, bervitamin semuanya. Dan Rasulullah kalau makan itu nggak berlebihan kan. Kalau kita kan kemaruk, saya ini kalau makan itu aduh, apalagi makan jengkol gitu kan. Kita itu suka berlebihan makan. Rasulullah itu nggak berlebihan makan. Makanya makan Rasulullah itu luar biasa, semuanya bergizi. Nah, kita mulai berpikir makanan kita halal apa enggak. Tapi insya Allah yang di sini ini semuanya cari rezeki yang halal insya Allah. Karena sebagian orang itu nggak peduli mau riba mau apa, yang penting dia makan. Dan di akhir zaman ini banyak orang mencari rezeki nggak peduli halal dan haram. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah urusan maling, korupsi, bodoh amat. Yang penting punya duit banyak kan gitu. Tapi harta yang haram itu di dunia saja sudah menyengsarakan. Di dunia saja sudah menyengsarakan. Kita cukup yang halal. Dan cara rezeki itu kalau yang halal ya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ayat ini fal yanzuril insanu ila ta'am anna sababnal ma'a sabba. Kita ini disuruh tafakur ini sekarang. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Thumma syaqaqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran. Sekarang kita untuk tafakur. Majelis zikir banyak, tapi majelis tafakur yang sedikit. Kalau kita lihat dalam Al-Quran kan alladzina, ketika bicara tentang ulul albab kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi orang yang ulul albab cerdas itu zikir kepada Allah dalam kondisi duduk, berdiri, berbaring, dan berpikir tafakur tentang kejadian-kejadian alam semesta, tentang penciptaan-penciptaannya. Jadi dari tafakur itu menimbulkan penelitian-penelitian. Dan ini yang masih jarang. Kalau masih zikir sudah banyak, tapi majelis tafakur itu jarang, karena memang butuh kecerdasan yang luar biasa. Penelitian-penelitian, dan itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama kita dulu. Zaman keemasan Islam itu luar biasa. Ulama kita itu betul-betul bertafakur. Ya buktinya apa? Banyak ahli-ahli dalam
bidang ilmu selain ilmu tafsir. Ada yang namanya Az-Zahrawi. Penemu apa? Az-Zahrawi penemu alat bedah pertama kali. Itu loh. Penemu alat suntik itu adalah Az-Zahrawi, ulama Islam. Penemu optik yang sekarang menjadi lensa dan akhirnya sampai sekarang menjadi apa? Foto dan lain sebagainya. Itu adalah Haytami kan. Kita kenal dengan teori gravitasi bumi yang katanya adalah Isaac Newton. Ratusan tahun sebelum Isaac Newton, Al-Hamdani sudah mencetuskan tentang masalah gravitasi bumi. Cuma kan dulu kan kita pernah kalah dalam perang salib. Waktu diserang Tartar juga itu. Buku-buku Islam dibakar, kemudian dijual sebagian. Akhirnya dikuasai oleh orang Eropa, diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa. Cuma sayangnya penulisnya itu dihilangkan, diganti dengan bahasa-bahasa mereka. Tapi sekarang sudah terkuak. Ulama-ulama kita itu luar biasa. Ahli matematika siapa? Orang Islam. Zaman keemasan Islam itu dulu menjadi pusat peradaban Baghdad, Andalusia itu. Kenapa? Mereka tafakur. Tafakur bukan ngelamun, berpikir dan mengadakan penelitian. Sampai peta dunia Al-Mas'udi Al-Idrisi sampai sekarang diteliti, cocok. Zaman itu belum ada Google Map waktu itu. Mu'jamul Buldan, itu kamus tentang negeri-negeri itu sekarang dilihat itu benar. Luar biasa itu. Padahal dulu itu kan kendaraan masih kuda, unta, jalan kaki. Tapi sudah hebatnya ulama-ulama kita. Termasuk apa masalah kelautan, arah. Saya menemukan Indonesia itu kan tokoh ulama kita yang namanya Abdul Majid. Saya yang mengantarkan Vasco da Gama ke Amerika. Itu melalui penelitian itu luar biasa. Nah ini ulama-ulama kita itu begitu. Bukan hanya sekedar zikir saja, baca subhanallah, bukan, tapi juga ada yang mengadakan penelitian-penelitian. Luar biasa. Termasuk di sosiologi Ibnu Khaldun itu dalam kitabnya luar biasa. Perenungan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, saat ini kita ini diajak merenung. Merenung dalam arti bukan merenung dalam kegalauan, tapi diajak berpikir. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Terus tsumma syaqqnal arda syaqqa, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Bukan dibelah, tapi ditumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Maka ayatnya fa'ambatna fiha habbaw wa 'inabaw wa qadba. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran. Sebenarnya ini agak ini berbicara tentang Indonesia. Lihat, wa nakhla wa hadaika gulba, dan pohon kurma dan kebun-kebun yang lebat. Kira-kira wa hadaika gulba itu pantasnya di mana? Indonesia. Secara nggak langsung ayat ini berbicara Indonesia. Kebun-kebun yang lebat itu di mana? Di Mekah paling kurma doang. Tapi di Indonesia berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Secara nggak langsung ini berbicara Indonesia. Wafaki atau wa'abad, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Di mana coba cocoknya? Indonesia. Indonesia. Walaupun di Arab juga ada. Jadi Indonesia itu masuk sini ini. Wafaki atau wa'abad, buah apa yang nggak ada di Indonesia? Di Arab paling kurma, ya kan, anggur. Di Indonesia apa aja? Buah bernuk juga ada. Ayo, yang ada berbagai macam buah-buahan itu di mana? Di Indonesia. Dari ujung timur sampai ujung barat. Rumput paling banyak di mana? Di Indonesia. Kebun-kebun yang lebat paling banyak di mana? Di Indonesia. Secara nggak langsung ayat ini mengingatkan orang-orang Indonesia. Bukan berarti ayat ini untuk orang Indonesia saja. Cuma ternyata Al-Quran juga berbicara tentang alam Indonesia secara nggak langsung. Termasuk kafur kan. Nah, ketika berbicara tentang wa mizajua kafuro,
Nah, itu kan di surat Al-Insan. Ternyata kafur itu ada minum ahli surga, dan diteliti orang, ternyata kafur terbanyak di mana? Di Baros. Namanya kafur Barus kan? Itu loh, Sumatera. Secara nggak langsung Quran berbicara Indonesia. Iya. Kafir itu cuma ada di dua di dunia itu, di Sumatera sama di Cina. Tapi paling banyak itu di Indonesia. Nggak ada di tempat lain namanya kafir, itu nggak ada. Sehingga zaman kita kecil dulu ada nama kafir Barus kan, ya Baros. Nah itu Barus di Sumatera kan. Berbicara Indonesia secara nggak langsung. Ayat ini ketika Allah mengatakan wahadaika gulba, dan kebun-kebun yang lebat, yang kita bayangkan mana? Indonesia. Betapa banyak kebun-kebun yang luar biasa. Kebun sawit nggak usah ditanya, ribuan hektar. Haji Woto punya kebun sawit, luar biasa. Kebun apa? Apel. Oh, apa aja. Ini berbicara secara nggak langsung alam Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah, walaupun memang Indonesia nggak disebutkan langsung dalam Al-Quran, di hadis Nabi, tapi ternyata ada ayat-ayat yang menyinggung Indonesia. Bukan ini kita fanatik kepada Indonesia, tapi lihat itu, kebun-kebun yang lebat, buah-buahan yang banyak, di mana itu? Seperti itu. Di Arab ada peti, ada jengkol, dari mana itu? Dari Indonesia toh? Ya iya, kalau kita umroh itu kan ada itu jengkol juga, tempe, dari mana itu? Indonesia itu. Mau dari mana? Dari Indonesia. Luar biasa. Jadi kalau berbicara alam subur, surga dunia itu ada di Indonesia. Lihat alamnya, lihat lautnya, lihat gunungnya. Nah ini perlu ini kita kaji lagi supaya kita semangat. Ternyata Quran berbicara Indonesia juga. Ya iya, karena Quran untuk seluruh alam, bukan hanya berbicara Timur Tengah. Ya cuma jangan kebablasan, entar apa itu Sulaiman Yogyakarta itu adalah Nabi Sulaiman gitu ya, kebablasan. Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, Nabi Daud ya, kuburannya di Borobudur, itu kebablasan juga. Nabi Daud di Borobudur itu kan ada bukunya saya, itu beberapa buku itu saya, bukan satu buku, itu kan ada itu pencetusnya, dan itu banyak pengikutnya. Yang namanya Ya'juj dan Ma'juj itu ada di Pulau Jawa. Ini ya kebangetan juga. Cuma kita berbicara alam ini di surat Abasa ini, kita disebut oleh Allah secara nggak langsung, wa hadaika gulba wa faqiyata wa abba, dan ternyata mata'allakum wali an'amikum, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Binatang ternak banyak di mana? Di Indonesia. Sapi di mana? Kambing di mana yang banyak? Makan apa? Rumput. Di Mekah kadang makan apa itu? Nah ini mengingatkan kita betapa besar nikmat dari Allah yang kita terima. Maka kita bersyukur menjadi bangsa Indonesia. Kita bersyukur kita berada di alam Indonesia. Saya ingat Ait Al-Qarni pernah menulis kitab namanya La Tahzan, bestseller di seluruh dunia, banyak membaca bukunya. Begitu diundang ke Indonesia melihat alam semesta, apa kata beliau? Andaikan saya dulu ketika menderita tinggal di Indonesia, maka saya tidak akan menulis ini, La Tahzan. Kenapa? Alam Indonesia begitu indah. Indah Indonesia itu, luar biasa. Atlantik yang hilang, surga timur yang hilang, itu ternyata di Indonesia. Maka Masya Allah, betapa nikmatnya kita menjadi bangsa Indonesia, dan akhirnya menjadi incaran musuh-musuh Indonesia, sehingga Indonesia kalau bisa jangan cerdas. Sekarang kalau dipikir-pikir, kita ini sebenarnya harus paling cerdas. Kenapa? Sayur yang kita makan itu paling seger kan, yang pertama. Makan yang kita makan masih fresh semuanya. Dan memang orang Indonesia nggak boleh cerdas. Musuh-musuh kita membuat kita bodoh, nggak boleh cerdas.
Juara MTQ siapa? Orang Indonesia, seluruh dunia. Juara hafal Al-Quran orang Indonesia. Juara matematika orang Indonesia. Kok ujungnya kok nggak diviralkan juga? Memang orang Indonesia nggak boleh cerdas. Berkali-kali MTQ hafalan Quran itu orang Indonesia banyak dari dulu. Kok nggak diviralkan? Kok penghargaannya kok nggak ada ibaratnya? Ahli-ahli Indonesia banyak, ahli matematika dari Indonesia banyak. Cerdas-cerdas kita sebenarnya. Cuma memang sengaja ada kelompok-kelompok tertentu yang nggak suka kalau orang Indonesia ini cerdas-cerdas. Bahaya. Kenapa? Kalau cerdas nanti alamnya nggak bisa dikuasai dong. Nah itu loh. Kalau cerdas nanti alamnya nggak bisa dikuasai, rugi mereka nggak makan. Maka sengaja dibuat bodoh. Lihat di Papua. Orang Papua kan mabuk melulu. Yang orang pedalaman-dalaman itu. Asetnya banyak nggak usah ditanya Freeport. Itu loh. Karena adik saya itu di sana, kakak saya di sana. Ya mereka mabuk seperti air putih, minum air putih. Dapat dari Freeport tiap bulan. Masya Allah. Makanya kita harus kembali bangkit, memperdalam ilmu pengetahuan, iman kita tebalkan. Kenapa? Yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu di atas bangsa-bangsa yang lain. Dan itu sudah dibuktikan oleh nenek-nenek moyang kita. Itu loh. Terangkatnya Baghdad, Andalusia, kenapa? Iman dan ilmu pengetahuan. Maka kita bangkitkan lagi. Dan sangat mungkin Indonesia itu menjadi hebat. Kenapa? Mayoritas kita adalah umat Islam terbesar di dunia jumlahnya. Generasi kita generasi yang cerdas. Alam kita luar biasa. Fasilitas yang diberikan oleh Allah begitu luar biasa. Tinggal kita mau jalan apa enggak. Karena memang sebenarnya kita cerdas. Dan ulama-ulama kita dulu pernah hebat di Timur Tengah. Kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita kenal dengan Syekh Mahfud At-Tirmidzi, masih sampai dijuluki Imam Bukhari abad 19. Hebat. Yang terakhir Syekh Yasin Al-Padani. Tidak ada ulama yang sangat keilmuannya melebihi Syekh Al-Padani, Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin Padang. Itu. Tahun 91 meninggalnya kalau nggak salah. Indonesia itu hebat-hebat. Syekh Khotib Al-Minangkabau menjadi imam besar di Masjidil Haram. Jadi kalau kita bangkitkan luar biasa. Dengan begitu nanti muncul pemimpin yang hebat, pemimpin yang cerdas, imannya kuat, ilmunya mantap. Sehingga bangsa kita menjadi apa? Super power dunia. Sangat mungkin. Karena berbicara alam kita luar biasa. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Secara otomatis Allah akan memberikan kecerdasan kepada kita. Buktinya apa? Berkali-kali lomba hafalan Quran Indonesia selalu nomor 1. Seringnya begitu. Berkali-kali lantunan Quran dengan mujawad. Ternyata belum lama Indonesia juara 1 dunia. Dan sering itu, bukan sekali 2 kali. Hebat nggak orang ini? Hebat. Lidahnya juga cakep orang Indonesia. Kalau sudah ngomong Arab nggak kelihatan Indonesianya. Kalau sudah ngomong Inggris nggak kelihatan Jawanya. Selalu cakep lidahnya. Ini diakui seluruh dunia. Lidah Indonesia itu lidah yang paling cakep. Lunak gitu loh. Ngomong apa aja cakep. Begitu. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini santai-santai aja ngaji ya, maklum. Kita ngaji ya. Yang penting ngaji. Kalau nggak dapat ilmu dapat pahala gitu aja. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, silakan. Ya, luar biasa Pak Ustaz, terima kasih atas paparannya. Ini ayat-ayat yang sangat menggugah, khususnya kita yang berada di Indonesia. Kalau Pak Ustaz katakan tadi, ini menyangkut
negara kita juga gitu. Artinya seharusnya kita itu rumah hibah Nabi itu tercapai seandainya memang memahami isi dari kalimat Al-Quran itu sendiri. Artinya kalau saya melihatnya Al-Quran hanya jadi dendangan gitu, jadi perlombaan. Sementara isi dari kalimat Al-Quran itu sendiri sulit untuk diterapkan di tengah-tengah umat. Ada juga pepatah yang mengatakan rusaknya masyarakat suatu negara adalah cerminan rusaknya seorang pemimpin. Rusaknya seorang pemimpin cerminan dari rusaknya para ulama. Artinya ketika ulama tidak sepaham dengan pemimpinnya, misalnya kerusakan itu akan terbukti. Nah, yang kita rasakan sekarang ini tidak jauh berbeda. Sungguh padahal Al-Quran sudah menjadi petunjuk untuk manusia, bukan untuk orang Islam saja, untuk seluruh manusia. Seandainya Al-Quran diterapkan dengan benar, tentu bukan dalam Islam yang menikmati kenikmatan itu sendiri. Misalnya Allah akan turunkan keberkahan di muka bumi ini. Pertanyaan saya, apa yang salah di sini? Sementara yang hafid Al-Quran ada banyak, penghafal Al-Quran banyak, ulamanya tidak sedikit lagi, tentu banyak. Apa yang salah? Kenapa Indonesia sebagai terpuruk di seluruh negara-negara Islam di dunia ini? Mohon pencerahan ya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sering saya tekankan adalah namanya ngafal Quran itu bidayah, permulaan. Ngafal Quran itu permulaan. Nah, kebanyakan orang tua kita menganggap orang yang sudah hafal Quran itu puncak. Ini masalah. Dan ini masalah besar, bukan masalah kecil. Sehingga apa? Ketika selesai menghafal Quran 3 bulan selesai. Padahal kalau kita lihat ulama-ulama dulu menghafal Quran itu dimulai sebelum umur 10 tahun. Dan itu bidayah. Terus kemudian dijadikan sebagai batu loncatan untuk mendalam ilmu yang lain. Jadi ngafal Quran itu bidayah. Belajar baca Quran itu bidayah permulaan. Ya masih TK lah gitu ya gitu. Nah, cuma sekarang itu dijadikan sebagai puncak. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Kita jangan berhenti sampai di situ. Quran itu bahrun la yudraku qa'ruhu, lautan yang tidak bisa dijangkau dalamnya. Sebab kalau kita berbicara Quran itu panjang. Bagaimana kita itu mempelajari Quran dari bacanya? Kadang belum. Terus kita sababun nuzul. Ini ayat yang kita baca, ini ayat siang atau malam turunnya. Ketika Rasulullah di rumah atau tidak, ini ayat makkiyah atau tidak. Ini ayat khusus apa umum, macam-macam kan. Ini ayat ini diiringi malaikat atau tidak turunnya. Wajar dari turunnya saja. Luar biasa. Belum kita makna yang dikandung. Nah, ini yang penting sebenarnya. Maka ketika Imam Ghazali berbicara tentang orang yang membaca Quran dengan benar, itu melibatkan apa? Lisan, akal, dan hati. Lisan memperbaiki cara bacaannya, akal itu menerjemahkan, hati mengambil ibrah dan mengamalkan. Nah, ini sebenarnya ini penting. Karena sahabat-sahabat Nabi itu ketika baca Quran 10 ayat berhenti. Ini generasi Quran, berhenti untuk mengetahui kandungan isinya dan mengamalkan. Sahabat Umar mempelajari Al-Baqarah itu 12 tahun. 12 tahun. Kenapa? Dikajinya itu luar biasa. Dan itu generasi Quran. Sehingga Michael Hart mengatakan tidak ada generasi sepanjang dunia melebihi generasi sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Mereka itu generasi Qurani. Bukan sekedar membaca, tetapi juga mempelajari isinya dan mengamalkan. Nah, kalau sudah kita mengamalkan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai barometer kehidupan kita, menjadi way of life kita, maka
Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadhau bi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat kaum dengan Al-Qur'an dan merendahkan kaum dengan Al-Qur'an. Jadi ketika kita membaca mengamalkan Al-Qur'an, diangkat derajatnya. Dan ini sudah dibuktikan oleh generasi zaman dulu. Tetapi ketika kita Al-Quran nggak kita amalkan, maka Allah merendahkan kita. Maka perlu kita kembali untuk banyak kajian-kajian tafsir supaya kita mengerti kandungan isinya, mengerti kandungan isinya dan mengamalkan. Dari mengerti itu semangat untuk mengamalkan, semangat untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, semangat bangkit dari keterpurukan. Ketika kita berbicara wa faqih atau wa abba, itu oh ini Indonesia ini. Bagaimana kita mensyukuri nikmat sebagai bangsa Indonesia? Allah telah memberikan alam yang luar biasa. Maka kita bangkit. Gitu loh. Oh, berarti Allah menyuruh kita untuk mengikuti aturan-aturannya toh. Berarti hukum-hukum Al-Qur'an, hukum As-Sunnah itu harus dipraktekkan. Bukan hanya untuk pribadi tetapi juga secara keseluruhan. Kalau itu sudah dilakukan, mengatur negara dengan Al-Quran dan Sunnah, mengatur masyarakat dengan Al-Quran dan Sunnah, mengatur rumah tangga dengan Al-Quran dan Sunnah, maka masuk dalam ayat walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan mereka itu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna, kami akan bukakan barokah, keberkahan, bukan hanya satu keberkahan, keberkahan langit dan bumi. Itu loh. Ini kadang-kadang ya sedih juga, wong ayat ini luar biasa kan pujiannya kepada Indonesia. Tetapi kok banyak orang miskin Indonesia. TKW, TKI banyak. Aturan kita yang mendatangkan tenaga kerja dari luar kan, lah kita yang jadi kuli. Ini sangat menyedihkan sebenarnya. Antara suatu pemandangan dan kenyataan kok berbeda. Alam kita luar biasa, lah kok kita jadi kuli di negara orang. Bukan berarti nggak boleh itu, cuma kan aturan kita yang mendatangkan mereka untuk menjadi kuli di kita. Tapi kita terbalik ini. Ya, mudah-mudahan dengan banyak-banyak kajian-kajian tafsir, karena kajian tafsir masih jarang. Kajian tafsir masih jarang. Rumah tahfidz banyak, ya kan? Pondok pesantren tahfidz banyak, tapi kajian tafsir ini yang masih sangat jarang sekali. Masih jarang. Mana ada rumah tafsir? Belum ada. Kajian memperdalam isinya itu masih jarang. Masih jarang. Makanya saya itu punya waktu tersendiri untuk mengkaji tafsir-tafsir. Tombari, Qurtubi, Ibnu Katsir, itu banyak kitab-kitab saya, bahasa Arab tadi. Dan mempelajari tafsir-tafsir yang disusupi Israiliyat. Apa itu cerita-cerita Yahudi. Saya punya kitabnya. Itu luar biasa. Makanya kita harus banyak mengkaji daripada Quran dan diamalkan. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Silakan, monggo. Ya, silakan. Yang perempuan dulu apa yang laki dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya curhat. Saya ikut pengajian bersama teman-teman. Saya namanya manusia kan belum sempurna Pak Ustaz, saya belum bisa ngaji ikut terus maaf ya teman, maaf jangan marah saya untuk meluruskan. Saya ikut ngaji, terus yang ngajar ngaji saya itu lagi head Pak Ustaz, sedangkan saya dari sejak kecil dan mendengar Pak Ustaz, Ustaz-Ustaz yang terkenal kondang, saya mendengarkan ceramah, nggak boleh puasa, nggak boleh sholat, nggak boleh mengaji, megang Quran, masuk ke rumah Allah, ke masjid, dan tidak, kalau udah dewasa tidak boleh nyakur tidur sama suami. Nah, saya ikut ngaji Pak Ustaz.
sedangkan yang mengajar ngaji ini, yang udah guru ngaji saya ini lagi bolehkah mengajar? Gitu saya protes. Oh, kata dia terserah mau ikut mau enggak terserah. Kalau saya menurut saya itu saya kan hati saya bergetar. Saya nggak mau ikut tuh Pak Ustadz. Terus saya tanya terus sama teman-teman saya, kenapa Ibu Jamal kok nggak ikut ngaji lagi? Ya kata saya diterangi begini, sedangkan saya udah dari guru ngaji saya diajarin sejak kecil begitu Pak Ustadz, nggak boleh. Bukannya kita mendapat pahala, malah mendapat dosa dan siksa, katanya begitu. Aturan saya kan saya sunnah wal jamaah, Imam Syafi'i ya Pak, diajarin sejak kecil dari bapak saya. Nah yang saya tanyakan Pak Ustadz, mohon dijelaskan dan diluruskan ya Pak Ustadz untuk kebaikan kita bersama ya Pak Ustadz. Mohon maaf lahir batin ya teman, saya untuk meluruskan saja bertanya sama Pak Ustadz. Mohon dijelaskan dan diterangkan sebaik-baiknya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, curhat ini. Jadi memang mayoritas ulama tidak memperbolehkan orang haid baca Quran, ya, terus mengajar. Tapi masih ada celah ulama yang tidak setuju dengan pendapat itu. Seperti Imam Malik, orang haid ya wajib murojaah hafalannya, tetap diperbolehkan untuk murojaah hafalan, sebab ketika hafal Quran terlupa itu dosa, maka nggak ada masalah. Terus bagaimana kalau wanita haid mengajar Al-Quran? Dan inilah ulama membahas panjang lebar, dalam kondisi darurat itu diperbolehkan, apalagi tidak ada yang mengajar. Sebab kalau nanti haid nggak boleh ngajar, nanti kelamaan juga ya, apalagi ngajarnya seminggu sekali. Nah ini para ulama juga masih ada yang memperbolehkan dan banyak. Tetapi memang kalau mayoritas ulama memang tidak memperbolehkan. Bagaimana kondisi kita? Ya lihat aja. Kalau memang guru itu cuma satu doang, nggak ada yang lain, seperti itu, maka diperbolehkan untuk mengajar. Ini sebagian kata ulama. Bahkan Ibnu Hazm, ulama besar Andalusia, itu nggak ada masalah itu. Tetapi ini juga pendapat-pendapat ulama. Tapi bukan ulama-ulama yang ecek-ecek ya. Makanya dalam hal ini kita fleksibel saja. Dalam kondisi tertentu ya kita laksanakan. Kalau memang kita mau ragu ya nggak usah, karena memang ada ulama yang berfatwa nggak memperbolehkan seperti itu. Tapi alasan ulama yang memperbolehkan juga ada aja seperti itu. Termasuk menyentuh Al-Quran ini masih ada perdebatan di kalangan ulama, boleh atau tidak. Imam Bukhari, Ibnu Abbas, sahabat itu nggak apa-apa menyentuh Al-Quran bagi orang yang hadas seperti itu. Walaupun ulama yang lain juga tidak memperbolehkan, karena pendapatnya adalah memang itu Al-Quran, mushaf itu nggak boleh disentuh bagi orang-orang yang tidak suci begitu. Makanya ya lihat kondisi saja. Kalau memang guru kita cuma satu saja dan terpaksa nggak ada yang lain, ya kita belajar sama mereka gitu, seperti itu. Ada lagi yang Pak Tanurin belum nanya, kayaknya belum afdal kalau belum nanya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah kita untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah itu banyak ibadah yang kita lakukan. Misalnya kita akan mencontoh para sahabat di dalam sehari semalam. Jadi sahabat itu selain sholat wajib itu ada sholat sunnah yang dilakukan dalam satu hari satu malam. Kemudian satu lagi ada kita membaca Al-Quran, tapi kita nggak membaca Arabnya, hanya baca Indonesianya, karena kita mengharapkan membaca bahasa Indonesia walaupun kita nggak paham semua, tapi sedikit biar paham. Alasan itu, tapi kita karena kadang-kadang membaca Al-Quran itu Arabnya saja, karena kita mengerti bahasa Arab. Cuma kita hanya belajar di tajwidnya aja.
untuk bisa membaca Al-Quran. Tapi kalau kita pengen paham dengan Al-Quran, itu kita baca Indonesianya sampai hatam. Bagaimana Pak Ustaz? Boleh tidak atau berpahala tidak baca Indonesianya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang mengikuti para sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi itu beragam. Ada yang amaliyahnya itu luar biasa, sodakonya luar biasa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf. Kalau sekali sodako itu 1000 ekor kuda perang. Kuda perang itu satu itu pernah saya tanya berapa harganya? 600 juta. Kali 1000 berapa miliar itu? Itu sekali sodako, bukan sekali aja, itu berkali-kali sodako. Jadi ada sahabat Nabi yang kaya raya begitu sodakonya gila-gilaan. Yang terkenal adalah Abdurrahman bin Auf sama sahabat Utsman bin Affan. Ada yang sahabat Utsman bin Affan bukan sodakonya saja, witirnya itu 1 rakaat 30 juz. Ayo kita contoh. Witirnya itu 30 juz. Tapi ternyata sahabat-sahabat Nabi itu nggak semuanya begitu. Nah, makanya kita sanad mana yang kita ambil nih? Yang ringan sanad Bilal bin Rabah. Habis wudhu, sholat sunnah wudhu, terumpahnya sudah terdengar di surga. Ini amalan andalannya. Jadi kalau kita pakai itu boleh menjadi ahli surga, jaminan. Asal istiqomah. Kan begitu. Ada sahabat Nabi ternyata kalau jadi imam selalu ditutup dengan kulhu. Ini torekonya itu. Ada sanadnya dan sahih ini. Ternyata itu yang menjamin dia masuk surga. Enteng kan? Kulhu. Ini malah dicintai oleh wah saya kulhu aja kalau gitu. Itu memang ada torekonya. Walaupun imam-imam sekarang nggak mempraktekkan, malu kan. Kulhu. Tapi ada itu sanadnya. Ada sahabat Nabi yang nggak terlalu baca Qur'annya, puasanya, tapi hatinya nggak ada benci kepada sesama muslim, dan itu ada sanadnya. Kata Rasulullah, sebentar lagi ada laki-laki ahli surga masuk ke sini. Sampai 3 kali benar. Ternyata apa? Ketika dicek oleh Abdullah bin Amr bin As, itu nggak istimewa sholat malamnya, puasanya enggak, baca Quran biasa. Apa? Hatinya tidak ada kebencian dengan sesama muslim, jaminan surga. Ini ada toreko. Nah, kita pilih yang mana itu? Oh, toreko yang ilmu. Abu Hurairah banyak menghafal hadis, berat. Lah iya toh, berat. Toreko pedang, Khalid bin Walid, ahli pedang, strategi perang. Nah, berat itu. Nah, kita ambil yang bisa kita lakukan. Asal ada sanatnya ya, nggak ngaco. Kita sanat apa ini? Yang gampang sholat Bilal, sanat Bilal bin Rabah, sholat sunnah wudu, kayak kulhu tadi. Ini banyak sekali. Jadi sahabat-sahabat itu luar biasa. Bahkan ada sanat Arabi, orang Badui yang saya tadi ceritakan, tidak mau melakukan yang sunnah, maunya yang wajib saja, tidak menambah, nggak ngurangi. Kata Rasulullah, aflah in sodako, dia beruntung kalau dia jujur. Tuh kan. Nah, pilih itu yang wajib. Saya nggak mau sholat sunnah. Kalau ada ustadz gitu ya jangan ngecelah, memang ada sanatnya. Tapi kan nggak maksiat jadinya. Wong dia tidak mengurangi dan tidak menambahi. Jadi sunnah-sunnah itu nggak mau. Nah itu loh. Ini ada ternyata. Ada modalnya cuma cinta doang kepada Allah dan Rasulnya. Kewajiban dijalankan tuh. Modalnya cuma cinta doang. Nah, para muhibbin ini, biasanya para jamaah-jamaah itu cinta kepada guru-gurunya. Itu nanti ngekor juga, ikut. Walaupun mungkin diekor belakang, tapi kan ikut ujungnya. Nah ini harus kita pelajari. Ternyata sahabat-sahabat Nabi juga ada yang amalannya biasa-biasa. Cuma sahabat-sahabat Nabi ikhlasnya pasti. Itu loh. Zuhudnya kepada dunia pasti. Itu loh, zuhudnya. Itu loh. Kalau kita kan sedikit ya postingan melulu, pasang status alhamdulillah adem salat malam. Ini ada itu. Nah ini, maka keikhlasannya. Setelah diteliti para ulama, kenapa sahabat-sahabat Nabi ibadahnya ringan kok pahalanya luar biasa? Ikhlas dan zuhud kepada dunia. Ini kuncinya. Jadi ikhlasnya luar biasa. Masya Allah. Nah ini, makanya
kita ini harus mencontoh para sahabat-sahabat Nabi. Kalau kita mencontoh yang berat-berat ya nggak bisa, mungkin yang ringan-ringan, sholat sunnah wudhu kali ya. Nah itu ringan tuh. Sholatnya pakai sholat al-ikhlas. Itu ringan. Gitu, itu ada. Masya Allah. Nah makanya kan ada yang cuma sodako sedikit tiap hari, itu juga termasuk bagiannya. Banyak sekali amalan sahabat-sahabat Nabi yang perlu kita teladani, dan bisa itu menjamin kita untuk masuk surga dengan syarat ikhlas dan zuhud kepada dunia. Yang tadi apa itu? Baca Quran dengan bahasa Indonesia doang? Ya jangan. Kita itu Arabnya yang penting gitu. Nanti baru, makanya gini, kita contoh sahabat Nabi ini perlu kita contoh sebenarnya. Seluruh kitab-kitab tafsir yang saya baca dan keterangan yang sahih, kebiasaan sahabat Nabi itu tidak melewati 10 ayat kecuali berhenti mempelajari apa makna yang dikandung dan mengamalkan. Itu loh. Jadi lama belajarnya. Makanya rahasia kenapa Al-Quran nggak diturunkan sekaligus. Sekitar 23 tahun kan? Beda dengan Taurat sekaligus, Injil sekaligus, tapi Quran itu bertahap. Satu surat bisa berapa kali kan gitu. Iqra cuma 5 ayat. Selanjutnya entar. Kenapa? Supaya menancap di hati kita, kita paham betul. Sehingga Syekh Fakhr Razi itu mengatakan Quran itu ibarat hujan, turunnya bertahap. Hujan kan tik kan gitu ya. Itu model Quran turunnya. Kalau hujan buruk langsung banjir di mana-mana, bahaya juga. Kalau Quran itu turun sekaligus, ini banyak yang puyeng juga isinya. Disitulah kenapa rahasia Quran itu bertahap sampai sekitar 23 tahun. Itu supaya kita mempelajari bertahap. Karena kalau sudah begitu juga pada lupa. Itulah makanya pentingnya kita mengkaji, mentadaburi Al-Quran. Kita baca Quran, lisan kita membenarkan bacaannya, otak kita menerjemahkan, hati kita mengambil pelajaran. Ini kata Imam Ghazali ketika menjelaskan tentang alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang dikasih kitab membacanya dengan haqqa tilawati. Bacaan yang benar-benar bacaan itu begitu, melibatkan 3 anggota, yaitu lisan, tashihul bil huruf, meluruskan bacaan dengan makhrajul hurufnya, sifat hurufnya, terus otak kita mengartikan maknanya, hati kita mengambil pelajaran dengan apa? Mengambil apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Nah ini sehingga menjadi generasi Qurani seperti itu. Kadang-kadang kita cuma lisan doang, otak nggak main. Kadang otak main tapi lisan salah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini kacau. Nah, ini makanya kita tetap jangan berhenti belajar Quran, cara membacanya, mempelajarinya. Lebih-lebih kajian-kajian tafsir ini memang perlu digetolkan. Mudah-mudahan kita termasuk Al-Quran, dan salah satu waliyu adalah diantara orang-orang yang mengkaji Al-Quran. Dijamin ketika kita akan dengan Al-Quran itu pasti menjadi wali. Itu loh. Wali memang. Kalau Al-Quran bukan wali, siapa lagi jadi wali? Nah, termasuk wali-wali ini. Wali insya Allah. Nah, begitu. Ada lagi? Sudah. Cukup ya. Kalau ngaji di sini nggak terasa. Karena memang ya orangnya juga tulus-tulus gitu ya. Ya, saya di tempat lain Pak, jam 6 kurang itu sedang ngap-ngapan saya. Kenapa? Duduknya juga acak-acak, terus orangnya juga nggak ada yang respon gitu. Kalau di sini nggak terasa, alhamdulillah. Makanya paling semangat saya ngajar di sini. Ya, mudah-mudahan keikhlasan kita semuanya diberi istiqomah oleh Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Allah dan wafat dalam kondisi husnul khatimah. Baik, doa Pak. Doa. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه الكريم وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت